Ya, oke teman-teman, selamat siang semuanya. Kita bertemu kembali di podcast Kompak Siang hari Selasa tanggal 9 September 2025. Ya, kebetulan narasumbernya hari ini pas mendadak ada tamu-tamu pendeta, jadi hari ini dia nggak bisa masuk di podcast. Jadi saya nggak bisa dapat narasumber yang mendadak yang hari ini ya, oke, nggak apa-apa. Kita buka dalam doa saja ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami hari ini berbagi firman-Mu. Urapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat fokus menerima kebenaran-Mu dan semuanya diperlengkapi untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini jelas tidak ada narasumber karena saya nggak bisa mendadak cari yang gantinya karena saya belum dapat pemberitahuan. Jadi hari ini nggak bisa karena ada banyak pendeta datang ke rumahnya untuk sesuatu pelayanan. Alright, ada yang mau volunteer menjadi kesaksian? Ada? Boleh. Ada? Kalau nggak ada, oke, kita diskusi firman ya. Oke, saya mulai saja. Hari ini saya akan sharing firmannya pendek-pendek saja ya. Temanya saya isi dengan control your mind, kendalikan pikiran Anda. Ya. Teman-teman, pernahkah Anda sadar bahwa hidup kita ini bergerak ke arah pikiran kita? Ya, kalau pikiran kita itu dipenuhi dengan iman, hidup kita pasti dipenuhi pengharapan. Ya, kalau pikiran kita dipenuhi apa? Kekhawatiran, hidup kita dipenuhi ketakutan. Ya enggak? Oke, your mind is the steering wheel of your life. Pikiran Anda adalah setir dari kehidupan Anda. Ya, pertanyaan sekarang, siapa yang memegang setir pikiran Anda hari ini? Iman atau kekhawatiran? Ya, dasarnya apa? Nah, firman Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 ya. Bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan, kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Filipi 4 ini ya. Artinya apa? Pola pikir menentukan arah hidup. Jadi poin pertama saya dapatkan ya hari ini. Jadi pikiran menentukan arah hidup. Ya. Ada seorang ibu yang setiap malam gelisah. Dia memikirkan apa? Cicilan rumah, uang sekolah anak, biaya kesehatan. Akhirnya dia stres. Ya, badannya bisa sakit ya. Wajah murung, padahal semua yang dikhawatirkan belum tentu terjadi. Ya, firman Tuhan bicara kan, Matius 6:34. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Oke, saya berikan satu contoh lagi ya. Ada orang batuk. Ya. Begitu batuk, dia langsung buka apa? Google. Hasilnya apa? Waduh, jangan-jangan aku dapat kanker stadium 4. Ya enggak? Padahal cuma kurang minum air putih. Lucu ya? Nah itu memang. Tapi bukti kalau pikiran negatif bisa membesar-besarkan sesuatu. Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Ya, kekhawatiran itu seperti kursi goyang, bikin sibuk, tapi tidak membawa Anda kemana-mana. Ya enggak?
Menarik ya. Kita kadang-kadang duduk di kursi goyang, sibuk, tapi nggak kemana-mana gitu. Goyang di situ saja. Ya. Inilah artinya apa? Khawatir versus iman. Ya, khawatir melawan iman. Khawatir itu apa? Percaya pada kemungkinan buruk. Nah, iman apa itu? Percaya pada janji Tuhan. Keduanya sama-sama belum terjadi, ya nggak? Bedanya yang satu menghancurkan, yang satu justru membangkitkan. Teman-teman ya, Ibrani 11 ayat 1 bicara begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu? Contoh sederhananya. Seperti ketika anak mau ujian. Ya, atau ya, yang paling gampang. Anak pertama pandai matematika. Oleh bapaknya diarahkan apa? Oh, jadi kamu jadi insinyur, jadi dokter, ya, jadi dan seterusnya ya. Anak kedua pandai bahasa asing, dia gampang menyerap pikirannya atau untuk berbicara bahasa asing ya, Mandarin dan seterusnya ya, Inggris ya. Anak itu diarahkan oleh orang tuanya aja, jadi diplomat. Anak ketiga biasa-biasa, imannya pas-pasan ya, pintarannya pas-pasan aja lah. Orang tuanya bilang, oh kamu cocoknya sekolah teologi aja ya. Lucu ya, tapi ini yang terjadi kan. Lucu tapi menyentil ya. Kalau untuk dunia kita mau yang terbaik, kalau untuk Tuhan kok kadang-kadang kita kasih yang ala kadarnya. Ini soal pikiran yang kita yang salah ya, salah arah ya, membuat kita hitung-hitungan sama Tuhan. Feed your faith ya, starve your fear. Beri makan iman Anda, biarkan ketakutan Anda mati kelaparan. Itu. Jadi sinilah pola pikir membentuk kehidupan. Ya, kita tahu kan seorang di Mazmur ya. Mazmur 73. Mazmur 73 itu tulis oleh siapa? Oleh Asaf. Ya, bukan salah satu itu, Asaf adalah salah satu penulis kitab Mazmur selain ada Daud kan. Tapi ada Asaf. Mazmur 73 bicara apa? Hampir tergelincir karena pikirannya iri melihat orang fasik makmur, tapi waktu masuk hadirat Allah pikirannya berubah. Ia sadar bagian terbaik adalah Tuhan sendiri. Ya kan? Petrus bisa berjalan di atas air kan? Semua orang sudah tahu itu. Matius 14 ya, ayat 30 lah. Ketika Petrus itu fokus pada Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika pikirannya dipenuhi oleh angin dan ombak, nah Petrus mulai tenggelam loh. Ya enggak? Jadi ada orang yang kalau gajian langsung mikir, ini pasti nggak cukup lah. Akhirnya sebelum pakai uangnya sudah habis. Ya, di pikirannya ya. Buktinya pikiran negatif bisa bikin kita miskin duluan sebelum uang benar-benar habis. Ya, inilah mari kita isi pikiran-pikiran kita dengan makanan rohani, firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 berkata, pikirkanlah yang benar, yang mulia, adil, suci, dan seterusnya ya. Artinya isi pikiran kita akan menentukan isi hati kita, dan isi hati kita menentukan sikap hidup kita. Ya, change your thought and you change your world. Ya, ubah pikiran Anda, maka dunia sekitar Anda akan ikut berubah. Ya, inilah a renew mind leads to a transform life. Ya, pikiran yang diperbarui akan membawa hidup yang diubahkan. Nah, hari ini saya menanyakan control your mind. Pesan moralnya apa? Kendalikan pikiran Anda dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai hidup Anda.
Karena itu akan jadi penjara yang tak kasat mata. Hanya firman Tuhan yang bisa mengisi pikiran Anda dengan damai sejahtera. Oke, closing statementnya belum saya akhiri. Berhenti memberi makan rasa khawatir. Mulai memberi makan iman dengan firman Tuhan. Karena pikiran yang dikuasai firman akan menghasilkan kehidupan yang kuat, berbuah dan penuh damai. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk mengendalikan pikiran-pikiran kami dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Penuhi pikiran kami, hadirat kami dengan hal-hal yang benar, yang suci, yang mulia. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pendek aja kan, sharing pendek-pendek aja. Tapi ini yang terjadi ya. Ada yang mau berbagi atau ada yang mau ditanyakan? Ayo kita sharing. Gampang aja, saya enggak pernah kekurangan bahan, banyak. Yang gampang-gampang aja, tapi gitu. Yang gampang-gampang, banyak lah. Enggak mungkin kekurangan bahan. Tiap hari kan kita baca surat cintanya Tuhan kan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya, ada yang perlu didiskusikan? Monggo, silakan buka mikrofonnya. Saya sapa dulu. Ada Pak Yumbuk, Sumba. Selamat siang Sumba. Selamat siang Bu Arianca Balikpapan. Salam. Ada Mama Ita Depok. Ada Pak Kairel masih di Kupang. Ya. Pak Yubuk, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau saya nggak tahu, saya tanya Pak Karel. Ya nggak? Pak Karel di Kupang kan? Pak Karel ada di Kupang dia. Berlibur ya? Luar biasa, enggak ke Sumba ya? Ke Sumba ya, tanya dia. Mampir Sumba Ya? nanti. Mampir Sumba. Hari Ya. mampir Sumba, Luar Pak. biasa. Ya? Mantap. Ya, dia mampir. Dia mau mampir. Mantap Pak Karel. Nah, Ya, ayo, ada yang mau disampaikan mengenai control your mind, ya, mengendalikan pikiran Anda. Menarik ya. kan ini? Siang Pak Andre. Ya, mesti yang Pak Karel. Lanjut, Ya, Pak. suara saya jelas ya? Ya, bagus, bagus. Jelas, bagus. jelas. Bagus. Jelas ya. Oke. Saya mau sharing aja tuh, Pak. Tentang tadi Pak Andre sampaikan tentang kekhawatiran. Ya. Banyak kali kekhawatiran yang kita timbulkan dalam hati itu tidak menjadi kenyataan. Iya, betul. Saya mau bilang begini. Khawatir, betul. Ya, betul. Setuju. Ya, saya ke Kupang itu kan ada cucu ponaannya mau nikah. Oke, ya. 2 orang. 2 orang. Dan mereka bilang nanti waktunya berbeda. Artinya bulan berikutnya. Wow. Saya bilang gini, nanti kalau bulannya berbeda, nanti opa mesti bolak-balik lah. Alah, iya benar. Memang ongkosnya, Bang. Bilang aja keluarga, jadikan satu aja, 1 bulan aja gitu kan. Selesai sudah. Betul. Ngomong-ngomong, oke, ada Pak Ishak di Kupang, ngurus-ngurus jadi. Oke. September, oke. Nah, sekarang saya berpikir, istri saya bilang gini, kita mau ke Kupang, itu biaya dari mana? Nah, naik kapal laut ya, tapi kan ada biayanya. Dari mana Bang? Nah, itu kan mulai timbul kekhawatiran. Dari mana uangnya? Kan gitu. Khawatir ya. Betul. Saya bilang, saya gini, santai aja. Saya bilang, kalau memang Tuhan inginkan kita pergi, ada aja biaya. Nggak usah khawatir lah. Kalau menjadi, jadi. Kalau nggak jadi, ya nggak usah kecewa. Itu rencana Tuhan, kok kan gitu aja. Amin, amin. Ya. Akhirnya, tepat pada awal akhir Agustus itu, ini kapal laut yang rencana kami untuk pulang ke Kupang, itu meledok katanya. Waduh. Terus anak-anak bilang, gimana? Jadi nggak pergi, kapalnya tuh dok, 2 minggu ya. Udah nonton tadi. Saya bilang, santai aja, saya bilang cari aja kapal yang lain, kan ada banyak kapal. Carilah kapal.
Ya. Dapat kapalnya. Dapat kan sih bilang, dasar mikir, dasar khawatir. Tapi lama di jalan katanya. Dari Surabaya ke Makassar, Bau-Bau, Maumere, Langatuka, Oh, Leoleba, baru Kupang. muter-muter kah? Betul. Setengah hari Pak. Dan saya pergi lah katanya. Ya, 4 kali lama loh di kapal. Saya bilang, kalau memang Tuhan rencanakan, saya bilang, apapun juga tuh bisa, nggak apa-apa. Saya bilang. Amin. Karena biaya sudah ada ya. Ada biaya, kemudian terbentur lagi dengan waktu. Lama di kapal. Saya bilang, nggak apa-apa, dijalani aja lah. Saya bilang, oh kita nggak kemana-mana kok. Iya. Santai aja, saya bilang. Pasti semua bisa berjalan lah. Oke, ya, berangkat. Ya, saya berangkat, mampir ke sana kemari, sampailah di Kupang ya, teman. Ya, bersyukur ya, di dalam segala hal sebenarnya. Itu rasa khawatir. Awal-awal ini rasa khawatir itu kadang-kadang apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi sebenarnya. Ya, untuk apa kita khawatir? Ya, firman Tuhan bilang itu burung di udara nggak ada lumbungnya bisa makan kok. Masa kita nggak bisa usaha? Yang kita punya otak kok, punya pikiran kok, punya kehendak kok. Ya gunakan aja itu. Amin. Saya tuh untuk hal-hal yang ke depan tuh saya nggak terlalu khawatir, karena banyak hal ya di usia yang sudah lanjut ini, banyak hal yang saya melihat bagaimana tangan